Oke, sahabat Tribuners, kita kembali lanjutkan. Sekarang ini adalah proses pembuatan kompos dari Bank Sampah Induk Kota Palembang. Jadi sampahnya nggak bawa, nggak apa-apa ya Bu ya. Oke, jadi kita ambil dari sini aja, oke? Dia. Ini kan kebetulan ini saya mempergunakan ada dua metode yang saya pergunakan untuk pembuatan kompos yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi satu menggunakan biokonversi maggot atau menggunakan larva BSF. Ini bentuk larvanya seperti ini. Ini kering Bu. Ini bisa dipergunakan untuk obat-obat, kosmetik dan sebagainya. Ini di luar negeri dipergunakan untuk obat-obatan dari farmasi. Obat-obatan yang kita makan setiap hari. Nah, ini juga bisa dipergunakan nantinya untuk pakan ikan. Maggot. Ya, ini untuk pakan ikan, pakan ayam, pakan burung dan sebagainya. Ini kering. Ya, ini Bu Hani lagi menjelaskan media. Ini ulet Pak. Ulet. Nah, ini kita budidayakan terlebih dahulu. Ini sama prosesnya, hampir sama dengan metode pembuatan pupuk pakai kasti atau Nah, ini ya salah satu metode pembuatan pupuk kompos. Kalau ini namanya maggot, itu berasal dari lalat BSF maggot. atau black soldier fly. Nah, kalau yang ini kita menghasilkan dua komponen, yaitu berupa pakan ternak, pakan ternaknya maggot, yang kemudian juga ada pupuk padatnya atau komposnya yang bisa kita peroleh gitu. Jadi kalau metode pakai maggot, maka yang kita peroleh dua komponen, satu pakan ternak dan satu pupuk padat yang bisa digunakan untuk tanaman-tanaman. Kemudian kalau kita mempergunakan ember komposter atau tatakura, ember komposter ya, kalau tatakura berbeda, tetapi caranya hampir sama. Nah, kalau kita mempergunakan ember komposter, yang kita peroleh adalah pupuk padatnya berupa pupuk kompos padat sama pupuk kompos cair, bentuk cair yang bisa kita pergunakan juga untuk tanaman. Nah, terserah nanti ibu-ibu yang metodenya yang paling mudah mana. Apakah nanti mau mempergunakan sistem pakai maggot, ataukah nanti mau mempergunakan sistem kompos pakai ember komposter. Nah, kalau kita pakai metode maggot, maka kita tidak memerlukan ini, tidak memerlukan biodigesel maupun EM4. Nah, yang ini yang produk pabrikan ya Bu ya. Kalau ini produk kita sendiri yang kita buat dari rumah, mempergunakan nasi basi yang ada di rumah, gitu. Nanti metodenya kita jelaskan. Nah, untuk pembuatan, kalau untuk maggot itu cepat sekali proses pembuatan komposnya. Jadi maggot itu bisa mereduksi sampah dalam skala sehari habis. Tergantung jumlah maggot yang kita pergunakan ya. Jadi maggotnya beli dulu apa? Kita? Iya, kalau kita tidak beli dulu, bisa juga dilakukan dengan pemancingan Kak. Pancingan secara alami, nanti kita ajarkan. Kalau kita mau sampaikan sekarang semuanya, tentunya waktunya kurang cukup ya. Jadi kalau ini, saat ini kita sedang adakan kegiatan para peserta pembekalan sedang memperhatikan Ibu Nina dari Bank Sampah Induk Kota Palembang dengan proses pembuatan kompos yang dari dua komponen. Berarti kan kita harus pakai metode yang lain. Tapi kalau metode maggot maupun demikian juga yang ini. Kalau yang ini minyak nggak bisa masuk ke sini ya. Tapi kalau di sini misalkan kita bekas punya sisa keju, kemudian kita punya sisa mayones dan sebagainya, saus, kecap bisa dimasukkan ke sini. Perbedaannya di situ. Kalau di sini hanya khusus sampah organik yang berasal dari taman maupun dari dapur. Perbandingannya kalau kayak gini, misalnya berapa sampahnya itu berapa banyak? Apa 10 kilo, apa 5 kilo? Nah, kalau yang ini, kalau yang ini
gram telur maggot itu membutuhkan 5 kilogram sampah sampai usia panen. Usia panennya itu 15 hari bisa kita panen dan langsung kita berikan ke ternak. Misalkan Bapak di rumah punya kolam lele, selama ini kan beli makanannya dari pabrik, beli peletnya. Sekarang nggak perlu lagi, dengan adanya maggot kita langsung bisa kasihkan ke ini, dan itu akan lebih alami lagi karena nggak ada bahan-bahan kimia yang ada di situ karena semuanya organik. Ini kering Bu, jangan takut, nggak apa-apa. Ini nggak mengandung penyakit, berbeda dengan lalat hijau ya. Iya benar itu. Itu larva ya? Iya, jualnya juga tinggi kali Bu. Iya, nilai jualnya tinggi dia, karena dia bisa jadi pengganti tepung ikan untuk pembuatan makanan untuk ternak. Gunung Jepang makan Di samping juga bisa dikasih ini, ya ini untuk menjaga imunitas tubuh ternak itu sendiri. Jadi misalkan, ya kayak vitaminnya gitu lah. Jadi misalkan kalau digunakan di sapi ada prosentasenya masing-masing dibandingkan dengan ikan maupun ayam. Ayam, ikan, bebek, kucing bisa digunakan. Jadi sampahnya tuh harus diwadahi kayak gini? Iya, bisa, tapi harus dikeringkan dulu. Kayak di oven gitu. Kodenya supaya gasnya yang Ya, sekarang Ibu Nina mau memperagakan cara pengoperasian menggunakan ember komputer. Nah, di dalamnya ini ada saringan di dalamnya. Ini kan untuk menahan supaya di bawah airnya menetes ke bawah. Nantinya airnya yang di bawah itu yang akan menjadi cairnya. Nah, lebih mudahnya misalkan ada daun-daun yang terkumpul enggak ya? Yang mana? Itu kan yang ada kan ada ini. Ini jaraknya, ini sekitar ini 10 sentian ya yang kita sisakan. Jadi bisa dibongkar dulu Pak, bisa dilihat dulu. Yang disiapkan apa saja. Nah, seperti itu. Ya itulah yang komponen dari ember komputer yang digunakan untuk pembuatan proses sampah pupuk. Taruh saringannya ada bolong-bolongnya supaya ampas sama airnya terpisah. Nah, itu Nanti saya tinggalkan Pak, kalau itu mau belajar kawan-kawan Iya. di sini buat praktek atau apa boleh kita tinggalkan ya nanti ininya, ember komputernya. Ini dikasih peralon. ini adalah ember komputer, jadi bahan-bahan dari paralon, plastik, ember bekas Ada jeda antara dasar sama pertengahan. dibuat sedemikian rupa. Nanti kan kalau sampah organik yang kita hasilkan itu 70% kan air Bu, 30%-nya berupa ampas. Jadi pada saat kita masukkan dia nanti akan langsung tipes ke bawah atau apa sih kalau orang Palembang ngomongnya aku lupa ya. Jadi Ngepres, nggak ngepres. ya, ngepres sendiri. Jadi tinggal ampas Ini aja. Airnya bisa proses pembuatan kompos melalui metode ya, airnya ember komputer yang dibuat sedemikian rupa dari ada tanaman apa namanya ember bekas cat atau apapun itu yang dibuat yang nantinya sudah mau untuk mati. saringan. Nah, perbandingannya 1 botol pupuk cair ditambah dengan 20 Liter. 20 botol air biasa. Itu bisa digunakan untuk siram tanaman atau semprot tanaman. 1:20 Bu ya. Kalau misalkan Ibu kayak saya kan mempergunakan botol aqua ini, terserah atau Ibu mau mempergunakan gayung di rumah, yang penting perbandingannya campurannya 1:20. Kalau untuk penyemprotan itu tadi 1:10. Beda ya. Kalau kita mau menyemprotkan ini untuk mempercepat proses pengoperasian maka 1:20 campurannya. Nanti kalau Bapak mau buatnya bisa kita tinggalkan di sini supaya buat praktek teman-teman. Kalau ini biar kuat aja, biar enggak ini makanya kita Biar tambahkan. ngepresnya biar tambah ada. Iya. Kalau dia sudah punya alas yang tebal nggak perlu ditambahkan lagi. Nah, kemudian sampah yang ada, misalkan ini ya, ini kan sampah-sampah yang kita pakai ya. Kalau maggot, ini contohnya saya beli nasi pakai ayam Ikan lele,
ikannya nggak saya makan, saya masukkan di sini sehari, semalam masuknya habis, tinggal kerangka sama ininya aja, sama apa namanya, sama Lapar berarti magotnya. ya. Nah contohnya ini lah yang apa ini mangga busuk, saya masukkan ke sini juga habis, gitu. Cepat, iya. Iya, dia lebih suka makanan yang lunak-lunak. Kalau yang keras dia karena tidak sesuai dengan mulutnya, makanya harus dikuburkan dulu. Kalau kayak nasi, makanan matang, itu bisa. Nah, ini contoh-contoh sampah yang kita punya di dapur ya Bu. Kebetulan ini ada kulit mangga yang bisa kita pergunakan nanti untuk dikomposkan. Jadi misalkan nih, satu hari ibu-ibu punya setengah kilo, masukin aja ke sini. Nah, masukin. Ada potongan kacang dan sebagainya, tapi sebaiknya dirajang dulu agak lembut dikit ya Bu, jangan terlalu seperti kulit bawang bisa. Boleh. Ya, nanti kita ajarkan cara membuat pupuk dari kulit bawang. Kulit bawang bisa kita pergunakan jadi untuk pembuatan pupuk organik cair. Kalau sekarang pakai metode yang sederhana dulu. Nah, ini seperti Jadi sekarang di proses pembuatan kompos menggunakan alat komputer. Misalkan disemprot kayak gitu sudah lembab, karena saya lupa bawa tutupnya, ditutupnya rapet. Ya, ditutupkan rapet. Besoknya lagi dibuka lagi, diisi lagi dengan sampah yang baru, semprotkan lagi, terus seperti itu. Sampai penuh. Nanti penuh sendiri. Ya, nah setelah 1 bulan kita lihat di sini. Biasanya dia warnanya sudah hitam. Yang bagian bawah. Kalau dia sudah kehitaman seperti ini, atau dia sudah seperti ini, ininya. Nah makanya kalau kita lembutkan prosesnya lebih cepat, lebih bagus seperti itu. Jadi kalau kita dapat sampahnya langsung kita cacah aja, cacah. Nah, sayuran boleh Bu ya? Iya boleh. Jadi meletakkannya itu nggak boleh kena hujan apa? Iya, jangan kena hujan. Jangan kena hujan. Oh ya. Takutnya kan Jangan. Jangan kena hujan dan lihat berhasil atau tidaknya itu kalau di sini panas. Kalau kita pegang di sini panas berarti bagus. Karena apa? Gas metanya itu berfungsi untuk fermentasinya. Ya setelah 3 hari biasanya ada dapat cairan Bu di sini, kita ambil aja. Nah, misalkan Betul ya? Oh ya, hasilnya ini ya? Kemudian masukkan ke dalam botol. Jangan langsung dipergunakan, kita biarkan dulu selama 1 minggu baru bisa dipergunakan. Karena kan kalau masih baru dia masih posisinya benar-benar panas. Bu, untuk pemicunya Bu, Ya. pemicunya ini dari apa, bahan Ini apa? dari nasi Pak. Oh, dari nasi. Ya, dari nasi dicampurkan dengan mempergunakan gula putih sama Oh, ini. ini gula pasir sama ini ya. Apa tuh? Tadi tangan Apa itu? sebentar ya. Yakul. Yakul ya. Yakul air putih. Ya ini apa nih? Makan dulu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.